Menurut Islam kenikmatan itu ada dua, yaitu kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Nikmat dunia kita filter misalnya diukur dari waktu. Nikmat dunia itu sesungguhnya waktunya sangat singkat. Paling kalau banyak-banyak kemampuannya kita dikasih umur sampai 100 tahun ya berarti hanya 100 tahun itu. Padahal dalam 100 tahun itu ada kesengsaraan kita juga kan, dari kecil sampai 100 tahun itu. Kemudian kalau diukur dengan panca indera kita, nikmat kita misalnya kita rasakan dengan lidah, mungkin enaknya itu hanya 1 menit atau 5 menit atau mungkin ya kurang dari setengah jam lah. Nikmat itu, nikmat kalau dirasakan dari lidah, makan enak dan sebagainya. Nikmat diukur dari kepuasan, diukur dari rasa kepuasan, maka nikmat itu tidak akan puas. Ada yang diukur dari kepuasan rasa puas. Misalnya panjenengan punya motor 1, ya beli motor 4 motor, bisa beli motor 1, pasti kepengin 2, ya pengen punya mobil, ya kan. Kalau misalnya Pak Darno punya istri 1, kepengen punya 2, ya. Kalau saya sudah 3. Ya, benar Pak. Udah 3 udah. Ini marahin Dimi. Ya. Jadi sebenarnya kepuasan di dunia diukur dari kepuasan itu tidak ada puas. Yang ada hanya kebosanan. Yang ada hanya kelelahan. Maka kesimpulannya kehidupan dunia itu hanyalah capek. Urip dan dunia itu capek dan lelah. Apa ada yang mengatakan hidup dunia nggak capek? Ada nggak? Coba saya ingin tanya, ada yang mengatakan bahwa hidup dunia itu tidak lelah, tidak capek, ada nggak? Nggak kesel kabeh. Kesel kabeh. Pak Ustadz Kalari, hidup dunia senang capek nggak? Orang krungu. Ustadz, hidup di dunia ini capek nggak? Capek. Kalau nggak kepengen capek, ya mati saja gitu loh. Kalau mati kan nggak capek sampai nggak merasakan gitu. Ini hidup di dunia ini sesungguhnya kesimpulannya adalah capek. Sama saja kalau kita kerja pasti kan capek, nggak ada orang kerja nggak capek. Ada yang orang kerja capek nggak? Ada. Mana? Jago juga sampai bosan, kalau lama-lama coba suruh jago terus kan nggak sanggup. Tidur juga capek, tidur terus. Kalau bangun, kalau tidurnya mungkin ya, jadi bangun. Jadi di dunia ini sebenarnya turu tangi terus turu lagi, tangi itu juga bosan juga, tetap capek. Hidupnya itu capek. Lah, capek itu bisa akan hilang hidup di dunia rasanya. Apabila misalnya kita kerja jadi kuli bangunan ya, begitu selama 1 minggu kita kerja, begitu hari bayaran, pas saat kita dapat bayaran pasti kita rasanya udah tidak capek. Capeknya itu pasti hilang. Tapi rasa itu pasti kan sesaat. Di dalam setelah dunia habis, capek lagi. Itu kesimpulan hidup di dunia. Sedangkan hidup di akhirat itu apa? Hidup di akhirat itu dalam Islam adalah puas. Karena di dalam hidup di akhirat itu adanya di sana kesejahteraan, semuanya sejahtera. Dunia akhirat itu semuanya sejahtera. Untuk itu bapak-bapak semua para jamaah, jadi bukan saya yang gurui, undur makola wala tangdur makola saya. Jadi lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat si ngomong Islam itu ngoro bapak pakai jangan begitu. Karena nek bisa ya ngomongnya kalau makolane jadi ya yang punya jadi kan berharga gitu. Yang bagus itu makola dan makola. Kalau ini kan saya cuma nanya makolanya saja. Makolanya saja belum sempurna. Tapi kita harapkan ya bisa menjadikan pencerahan agar kita supaya tidak rugi dalam hidup di dunia ini. Karena apa? Konsep hidup di dalam Islam adalah konsepnya adalah akhir. Jadi kecilnya susah tapi akhirnya kepengennya akhirnya kan bagus.
sepak bola dal. Wah, babak pertama kita kegolan sampai 10 kali. Tapi babak akhirnya kita menang menjadi 10-11, maka kita akan ada kepuasan di situ juga. Sama. Kemudian bapak-bapak semua yang jamaah yang terhormat, supaya agar kita tidak rugi, kalau kita buka di surat Al-Asr misalnya, ya, di sana Allah bersumpah demi waktu asar, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu akan rugi. Manusia yang tidak rugi yang seperti apa? Illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Yang beriman yang seperti apa yang tidak merugi? Wa amilus sholihah, yaitu orang yang beriman yang mau berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu seperti apa yang tidak rugi, yang tidak akan membawa kita menjadi ke neraka, yaitu berbuat baik yang benar. Contoh, Pak Darno dengan saya bertetangga, tapi kita ngasih apa-apa kepada Pak Darno, padahal Pak Darno itu nggak punya, saya punya duit. Tapi kalau kita ngasihnya salah, bisa jadi malah dia marah-marah, malah duitnya bisa dikembali kepada hal sesungguhnya dia butuh. Tapi karena tekniknya salah, jadi nggak bisa. Sama saja seperti kita mau menebang pohon besar dengan silet, nggak pas. Tapi harusnya pohon nebang besar ya dengan kampak, cukup pakai senso biar caranya seperti itu. Kemudian kalau yang berbuat baik harusnya yang seperti apa, yaitu dengan berbuat baik yang benar, atau sobil hak, dengan yang benar yang seperti apa, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kalau kita berbuat baik di dunia ini kok nggak berkah-berkah, nggak hasil-hasil, muridnya begini saja, bersabar, watawasobit sober. Kalau kita kaitkan tadi dengan konsep hidup di akhirat, tadi kan konsep hidup dunia. Lah konsep hidup di akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kamu istilah berbuat baik, berbuatlah di dunia ini supaya mendapatkan akhirat. Orientasinya kita tujuannya akhirat. Jadi sholat, bersedekah sebanyak kan tujuannya akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada permulaan, daripada kehidupan di dunia. Ala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kehidupan di akhirat itu nanti kamu akan diberi anugerah. Jadi kalau kita bekerja maka kita akan dapat gajian, ya. Kalau kita berbuat baik, sholatnya banyak, apanya banyak di dunia, besok dapat hadiahnya surga yang penuh dengan kepuasan dan kesejahteraan, semuanya tidak puas. Allah jadi kamu akan mendapatkan anugerah, dan anugerahnya itu yang memuaskan. Jadi alam yajidka yatimang fa'awa. Dulu kamu yatim, dulu Nabi itu yatim. Alam yajidka yatimang fa'awa, dulu kamu yatim, kemudian Allah itu melindungimu dari tadinya bapaknya meninggal di ibunya, kemudian ibunya meninggal oleh saudara-saudaranya, artinya dilindungi. Kemudian coba kamu Muhammad ngaca dulu, artinya koreksi. Dulu kamu alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka gholang fahada. Dulu kamu bingung. Nah, kemudian Gusti Allah memberikan petunjuk. Alam yajidka ilang fa'ahna. Dulu kamu miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan. Kemudian fa'amal yatim fala takhar, karena kamu dulu pernah yatim, maka fa'amal yatim fala takhar. Kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim, maka kita tidak boleh menindas atau menyanyiakan dan lain sebagainya. Wa amassa ila, kepada orang-orang yang meminta-minta, fala tanhar, dan kita jangan sampai menghardikan atau memaki-maki. Wa amma bini ammadika rabbika faqadis, kalau kita mendapatkan nikmat,
ya nikmat ini kita berikan kepada yang lain, artinya kita bagi-bagilah, kita sedekahkan atau kita beritakan kepada yang lain, kita dapat ilmu begini kita sampaikan seperti ini, itu kira-kira begitu.